Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Ketika di rumah Vino mengatakan kepada Dito bahwa dirinya akan menyelidiki ketiga gadis itu sampai ke Bu Renata. Setelah mendengar hal itu, Dito heran kenapa harus Bu Renata juga. Vino menjawab bahwa semua itu karena Bu Renata selalu membantu ketiga gadis tersebut. Bahkan ketika ujian, Bu Renata sampai-sampai memberikan kunci jawaban kepada mereka bertiga. Tak lama kemudian, mamahnya Vino datang sambil membawa agar-agar. Mamahnya Vino bilang kepada Dito bahwa akhir-akhir ini Vino selalu ingin makan agar-agar dan bahkan siput juga. Setelah mamahnya Vino pergi, Dito mengatakan kepada Vino bahwa nggak hanya para gadis itu aja yang aneh, tapi Vino juga jadi aneh karena Vino memakan makanan yang tidak biasa dia makan. Awalnya Vino nggak ngerti maksud dari Dito, tapi lambat laun Vino pun mulai sadar bahwa kini dirinya memang jadi aneh. Akhirnya Vino semakin merasa penasaran siapa sebenarnya Maira, Hera, dan Alda itu. Mereka bertiga memiliki kekuatan yang sama seperti Vino. Vino yakin jika kekuatan yang Vino dapatkan itu ada hubungannya dengan mereka bertiga. Maka dari itu Vino mengajak Dito untuk pergi bersamanya ke rumah Bu Renata untuk mencari tahu. Kala itu Maira, Hera, dan Alda sedang belajar membaca dan menulis. Sesampainya di rumah Bu Renata, Dito mengalihkan perhatiannya Pak Satpam rumah Bu Renata. Di saat Pak Satpam itu lengah, barulah Vino menyelinap masuk ke rumahnya Bu Renata. Singkat cerita, kini Vino sudah berhasil masuk ke halaman rumah Bu Renata. Saat itu Vino melihat Bu Renata sedang mengajarkan Maira, Hera, dan Alda baca tulis. Vino heran kenapa mereka bertiga nggak bisa membaca dan menulis sama sekali. Tak berselang lama kemudian, handphone Vino berdering. Vino mulai panik dan berusaha untuk mematikan ponselnya. Bu Renata, Maira, Hera, dan Alda pun mendengar suara tersebut. Kemudian mereka pun hendak memeriksanya. Untung saja Vino keburu bersembunyi. Saat itu Hera melihat ada sekelebatan orang. Dia yakin jika orang tersebutlah yang sudah mengintip mereka semua. Vino kemudian mengajak Dito untuk segera pergi. Tak lama kemudian Maira, Hera, Alda, dan Bu Renata datang menemui Pak Satpam. Mereka bertanya kepada Pak Satpam itu apa dia melihat orang yang lewat, namun Satpam itu berbohong dan mengatakan jika dari tadi dia nggak melihat siapapun yang lewat. Satpam itu takut dimarahi karena sudah membiarkan ada orang asing yang masuk ke dalam rumah Bu Renata, maka dari itu Satpam tersebut berbohong. Di tempat lainnya, tepatnya di lautan, para nelayan sedang mencari para duyung, bahkan para nelayan itu kini sedang menuju ke Pulau Duyung. Saat itu ada seekor putri duyung yang memberitahu putri duyung Cassandra bahwa ada beberapa para nelayan yang sedang menuju ke Pulau Duyung. Para putri duyung yang ada di sana pun mulai cemas dan panik karena keberadaan mereka semakin terancam. Putri duyung Cassandra harus segera melakukan sesuatu. Akhirnya dia menggunakan kekuatannya untuk mengusir para nelayan tersebut. Keesokan harinya, Maira, Hera, dan Alda hendak pergi ke sekolah, tapi saat itu Bu Renata mencegah mereka bertiga karena saat itu adalah hari Minggu dan sekolah pun memang sedang libur. Mendengar hal itu, mereka bertiga merasa kecewa, terutama Alda karena gak bisa bertemu dengan Ega pujaan hatinya itu. Bu Renata menyuruh mereka untuk lanjut belajar baca dan tulis, tapi mereka sepertinya nggak mau karena hal itu sangat susah dipelajari oleh mereka bertiga. Mereka bertiga pun mencari alasan agar bisa keluar rumah. Mereka beralasan hendak pergi keluar untuk mendekati Vino. Bu Renata pun mengizinkannya, tapi hanya Maira saja yang pergi sedangkan Hera dan Alda lanjut belajar. Maira sangat senang mendengarnya, sedangkan Hera dan Alda terlihat sangat kesal dan kecewa. Kini Maira sudah sampai di rumah Vino. Saat itu Vino sedang mencuci mobilnya. Maira kemudian menghampiri Vino. Karena merasa kaget, Vino pun gak sengaja mengelap muka Maira dengan busa sabun. Vino pun meminta maaf kepada Maira sambil membersihkan muka Maira dengan tangannya. Saat itu temannya Vicky melihat Vino sedang bersama dengan Maira. Kemudian dia menelpon Vicky dan memberitahunya bahwa Vino sedang berduaan dengan Maira. Awalnya Vicky nggak percaya, tapi teman Vicky menyuruh Vicky untuk segera datang ke rumah Vino. Di tempat lainnya, Ega sedang pergi ke rumah nelayan yang suka mengirimkan bahan siput untuk kafenya Ega. Kala itu Ega bertanya kenapa suami ibu tersebut gak mengirimkan siputnya. Tak lama kemudian suami ibu tersebut datang dan dibopong oleh para warga.
Para warga itu bilang bahwa suami ibu tersebut ditemukan terdampar di tepi pantai bersama dengan nelayan lainnya. Ibu itu langsung berpikir bahwa semua itu pasti karena suaminya terus saja memikirkan duyung yang pernah dilihatnya itu. Suami ibu tersebut sangat yakin jika yang dilihatnya itu adalah Putri Duyung, bukanlah hantu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.